Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita iman, yang darinya kita melaksanakan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, bermuamalah dengan baik, semua karena panggilan iman. Dan tak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, juga terkait dengan panggilan iman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyyam, yang beriman berpuasa. Dan alhamdulillah kita berada pada titik iman itu. Dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada kita hidayah hingga kita menikmati iman sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana menjaga iman, ya, bagaimana menikmati iman, bagaimana mencicipi manisnya iman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih kita kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang telah hadir setiap Ahad malam Senin, di mana kita terus bersama-sama dalam pengajian tafsir inspirasi. Dan pada hari ini kita masih berada di surat As-Sajdah. Ini pertemuan yang kemudian kita akan pospon, berhenti sebentar untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, dan kita akan bertemu kembali setelah Lebaran nantinya. Judul kita pada hari ini di akhir bulan Sya'ban, nikmat iman dan derita fasik. Apa yang bisa kita ambil dengan 5 poin ini? Allah menegaskan bahwa mukmin dengan fasik itu tidak sama. Iman dan amal soleh menggiring ke surga, kafir dan fasik tergiring ke neraka. Kafir dan fasik menderita di dunia sebelum masuk di neraka. Kafir masuk neraka karena tidak baca Al-Quran yang berisikan panduan. Inilah 5 kesimpulan yang akan menjadi pembahasan kita. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, surat As-Sajdah sampai ayat 22 dari ayat 18. Kita mulakan dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un.
Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas 4 kiat mencapai kebahagiaan. Pertama, innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujada. Ada ayat sujud, dia sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dia bertasbih, dia bertahmid. Sama ada dalam arti harfiah sujud tilawah ataupun dalam arti konteks ya, di mana kita taat dan patuh atau proaktif kepada anjuran perintah Allah Subhanahu wa taala, dan proaktif ini terlihat wahum la yastakbirun, tidak ada unsur kesombongan di dalamnya. Tatajafa junubuhum anil madhaji, gambaran dari sholat malam secara kontekstual bahwa jauh lambungnya dari tempat tidur, artinya qiyamul lail. Sama ada di bulan suci Ramadan yang dikenal dengan sholat taraweh atau qiyamul lail lainnya, ataupun di luar bulan suci Ramadan kita melakukan sholat tahajud ditutup dengan sholat witir, juga bagian dari qiyamul lail itu. Yang ketiga, bagaimana mencapai kebahagiaan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Doa itu sendiri adalah kebahagiaan. Bukan karena dikabulkan atau tidak dikabulkan doa, tapi apapun masalah kita, berserah pasrah lewat doa-doa yang kita ucapkan, maka itu adalah kebahagiaan tersendiri. Dan sebenarnya disitulah letak kebahagiaan, karena kita bisa bermunajat kepada Tuhan kita dan kita yakin benar bahwa Allah mengkabulkan doa dan yang kita minta diberi Allah yang terbaik untuk kita. Dan yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun, bahagia itu dengan membahagiakan orang lain. Cara membahagiakan orang lain, membantunya atau berinfak kepadanya, atau menyelesaikan sebagian dari masalahnya, atau memberi senyuman kepada mereka. Ini bagian dari membahagiakan orang lain, dan itu membahagiakan diri sendiri, atau lebih khusus di sini dengan infak atau berbagi. Kita tidak tahu bagaimana nantinya surga, tapi kita yakin surga adalah qurratu ayun. Surga adalah indah dan mala ainun ro'at, tak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tak pernah terdengar di telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terbetik di dalam jiwa kita bagaimana indahnya surga. Jika pada pertemuan lalu kita bisa mengilustrasikan ada hotel semalam 500 juta, maka surga jauh lebih dari itu. Inilah dia kebahagiaan. Kebahagiaan ketika mukmin masuk surga, atau ketika mukmin dapat melakukan 4 hal di dunia ini. Kebalikannya, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang yang beriman seperti orang fasik? Mereka tidak sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mukminan di sini satu orang mukmin, fasikon di sini satu orang fasik. Kalau dilihat asbabun nuzulnya, ini terkait dengan Al-Walid ibnu Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, dan dia berkata, aku lebih kuat darimu, dan aku anhu jaladan,
wa atrabu minka lisanan, lebih bagus ucapanku, orator, lebih hebat badanku, semua menunjukkan kehebatan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid di hadapan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, wala mauhabah li fasik lidzalika kullu wa yubtiluh. Tapi Ali berkata, gak ada hebatnya orang fasik itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, mukminan di sini walaupun satu, tapi dan fasikon di sini walaupun satu. Jadi satu tambah satu sama dengan dua. Seharusnya ditutup dengan la yastawiyani, kedua-duanya tidak sama. Tapi Allah mengatakan la yastawun, bukan tidak sama kedua-duanya, tapi mereka tidak sama. Kenapa? Karena asbabun nuzul ini tidak menjadi alasan utama. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dipetik dari keumuman lafaznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Maka disinilah keindahan Al-Quran, bahwa ini tidak terjadi hanya pada Al-Walid ibnu Uqbah dan Ali, tapi ini terjadi kapan dan dimanapun. Karena Allah menutup dengan la yastawun, dimanapun dan kapanpun mukmin tak pernah sama dengan fasik. Itulah dia. Jadi kenapa tafsir inspirasi tidak banyak mengutip asbabun nuzul? Karena memang asbabun nuzul salah satu sebab saja. Tapi bukan karena sebab itu Al-Quran turun. Al-Quran turun karena memang Allah ingin menurunkan Al-Quran. Kalaulah karena ada sebab baru turun Al-Quran, maka Al-Quran itu dikondisikan oleh sebab. Sementara kita ketahui sebelum peristiwa itu terjadi, pada waktu Nabi Muhammad hidup, Al-Quran sudah turun di Lauhim Mahfuz jauh sebelum Adam alaihissalam lahir. Jadi mana lebih dahulu? Sebabnya atau Al-Qurannya? Al-Qurannya terlebih dahulu turun. Maka apapun sebabnya, pesannya tetap universal. Inilah yang bisa kita lihat, la yastawun, mereka mukmin walaupun mufrad singular dan fasik mufrad atau singular, tetapi mengandung di dalamnya unsur jamak atau plural. Jadi maka sighah terakhirnya la yastawun dalam bentuk jamak, bukan dalam bentuk musanna atau dua. Ya, maka kita menemukan, ya, sebelumnya kita terangkan terlebih dahulu siapakah fasik itu. Terjemahannya sudah menjelaskan bahwa fasik di sini adalah kafir. Kenapa? Karena ada dua pengertian dari fasik. Ada mukmin fasik, ada kafir fasik. Fasik itu berasal dari fasaqatir rutubah. Kurma, bulan Ramadan kita akan makan kurma sering lah ya. Walaupun di luar Ramadan sekarang sudah gak asing lagi kita makan kurma. Hampir setiap tahun kurma ada di Indonesia. Kurma itu kalau sudah matang, maka biji di dalamnya dengan kulit yang mau kita makan itu dia sudah lekang. Lekang ini bahasa Arab namanya fasik. Lekang. Jadi kalau manusia sudah melekangkan diri dari agama, namanya fasik. Sudah berani melupakan Tuhan, melepaskan diri dari Tuhan, namanya fasik. Ada dua bentuknya. Lepas selepas-lepasnya, itulah yang disebut dengan kafir. Ada lepas tapi masih terikat, belum matang-matang kali dia. Ini namanya mukmin fasik. Nah, inilah dia.
Jadi kita tidak bisa memukul rata bahwa yang fasik mukmin ini akan tersiksa di neraka selama-lamanya karena dia masih ada statusnya mukmin. Berbeda dengan kafir, kalau dia fasik berstatus kafir, maka inilah pembahasan kita sekarang. Jadi jangan sampai kita menilai, wah ini ada mukmin yang fasik kekal di neraka selama-lamanya. Hanya karena kami berbuat dosa masa kekal selama-lamanya di neraka padahal kami mukmin? Maka jawabannya mereka pasti masuk surga setelah proses administrasi di neraka selesai. Ya kan? Iya, jadi ada proses administrasinya juga. Iya. Maka yang beriman pasti bahagia, yang kafir pasti menderita. Kok bisa Pak Ustadz pastikan pula? Ada orang yang beriman menderita. Ada orang kafir yang bahagia. Kok Pak Ustadz bilang yang beriman pasti bahagia? Jawabannya, kalau benar iman kita, pasti bahagia. Jadi kalau ada mukmin yang tak benar imannya dan menderita, yang salah karena tak benar imannya. Sehingga dia menderita. Kalau benar imannya pasti bahagia. Ini di dunia, yang pasti mukmin bahagia di akhirat. Mukmin bahagia di akhirat atau di surga. Itu yang pasti. Jadi kalau saya bilang beriman pasti bahagia, pastinya di mana? Di surga. Kalau kafir pasti menderita, menderitanya di mana? Di neraka. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia ini sementara. Ya kan? Sebentar. Kalam hil basor. Bangun tidur tiba-tiba udah 52 tahun. Ya Allah. Usia saya udah 52 tahun. Gak terasa gitu ya. Seperti kemarin masih bayi gitu ya. Nah, baru lihat anak akikahan anak bayi ya. Dulu saya kayak gini. Sekarang bangun tidur udah 52 tahun. Mungkin bapak-bapak ada yang sudah 60, alhamdulillah ada yang sudah 70 masih sehat walafiat ke masjid. Nah, inilah dia kehidupan. Maka ketika pasti bahagia di akhirat itu bukan jauh, bukan lama. Mati hari ini masuk surga lah kita. Nah, mau masalahnya mati atau tidak. Nah, ini catatan penting lah. Tapi yang ianya bertambah tua, bertambah dekat dengan liang kubur lah. Ya, dulu masih ada Pak Jai di sini ya kan. Sekarang sudah tak ada. Ada beberapa kawan kita dulu ada aktif, sekarang sudah tak ada. Suatu ketika Ustadz Jenal pun tak ada gitu ya. Ini hanya tunggu daftar antrian saja. Nah, dan yang penting hidup ini bahagia di dunia, bahagia pula matinya, harus bahagialah. Orang mau masuk surga kok susah kali ya kan? Harus bahagia. Jadi melepaskan nyawa yang memang pinjaman Allah ini ya harus kita lepas dengan penuh kebahagiaan. Kita sambut kematian dengan penuh sukacita dan kita di surga insya Allah Allah layakkan karena rahmatnya. Inilah bahagia yang true, kebahagiaan, kebahagiaan yang sebenarnya eternal, abadi, kebahagiaan yang abadi. Jadi kalau dibilang pasti, ya memang pastilah. Sementara di dunia ini juga bahagia karena iman, keyakinan, keteguhan, tawakal kita, tasbih tahmid kita membuat mukmin jadi bahagia. Karena bahagiaan itu given from Allah, pemberian dari Allah. Kalau Allah sudah memberi kita kebahagiaan, musibah pun jadi bahagia. Ya kan? Mandi hujan di Mandalika pun bahagia. Begitulah contohnya ya kan. Ya mukmin dengan fasik itu tidak sama. Jadi apa kan tanda-tanda kefasikan itu? Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa karena Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kita sampaikan tadi di awal, pertama agama ini bagaikan tikar anyaman kata Nabi Muhammad.
dicabut satu, dicabut satu, dicabut satu, akhirnya tikar itu tak berbentuk. Yang pertama kali hilang dalam diri mukmin adalah sholatnya. Jadi kalau sudah tak sholat, sudah mulai agak payah lah itu. Maka pesan Luqman kepada anaknya, aqimil sholah. Anakku, jangan tinggalkan sholat. Nah, dan ini pesan. Kalau sudah tak sholat, sudah payah itu. Maka tanda kita ingat kepada Allah sholat. Yang membedakan mukmin dengan kafir, ya sholat. Maka ayo di bulan Ramadan ini kita tidak saja sholat nanti bulan Ramadan nanti, tidak saja kita sholat wajib, sholat sunat pun kita tingkatkan. Yang kedua selanjutnya atau ayat 19, ammal ladzina aman wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa, di mana letak tak samanya la yastawun, di mana letak tak samanya Allah langsung mengatakan ammal ladzina amanu. Ini bukti bahwa iman tadi jamak ya. Kan tadi hal yastawil apakah sama yang beriman dengan mukminan dengan fasiko? Maka Allah mengatakan la yastawun ammal ladzina amanu dalam bentuk jamak ya. Adapun orang-orang, berarti dia bukan mufrad. Adapun orang-orang yang beriman dan mereka yang mengerjakan kebaikan, falahum langsung otomatis seketika, maka fa itu litakib, artinya balasannya gak nunggu di akhirat lama menurut kita atau jarak yang jauh, waktu yang jauh menurut kita, tapi menurut Allah falahum langsung bagi mereka, seakan-akan tak ada surga pemiliknya kecuali yang beriman dan beramal soleh. Siapa pemilik surga? Yang beriman dan beramal soleh. Inilah kebahagiaan yang pasti. Maka kenapa kita menyambut Ramadan dengan sukacita? Karena ini adalah momentum bagaimana amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Ini surga ini. Ini diskon besar-besaran. Bagaimana amal wajib dinilai 10 kali lipat, amal sunat dinilai sama dengan wajib, atau bahkan Allah menilai amal kita triliunan kali lipat banyaknya, supaya kita dilayakkan Allah masuk surga. Yang Allah katakannya jannatul ma'wa, surga-surga sebagai tempat kediaman, nuzulan, nuzul, manzil, tempat tinggal, bima kanu ya'malun, atas apa-apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah amal soleh dan iman kita menjadi satu-satunya pahala yang membuat kita masuk surga? Pertama dan utama iya. Tapi yang kedua, doa-doa orang-orang di sekitar kita juga mempengaruhi hidup kita. Anak kita mendoakan kita, sama ada kita hidup ataupun kita sudah wafat, itu juga mempengaruhi bima kanu ya'malun, atas apa-apa yang telah kita kerjakan. Kenapa kok telah kita kerjakan? Kita mendidik anak kita soleh, maka dia mendoakan kepada kita. Kita mendidik murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswi kita yang baik, mereka mendoakan kita. Maka ini bagian bima kanu ya'malun. Maka sampaikah doa orang yang hidup kepada mereka yang mati? Sampai. Kenapa? Karena kalau tak sampai, ngapain kita sholat jenazah? Ya kan? Dan kalau tak sampai doanya, maka orang kafir nggak kita sholati, orang yang beriman kita sholati. Kenapa kita sholati yang beriman, nggak yang kafir? Karena kita tahu ini orang yang beriman ini beramal soleh atau beriman, maka kita doakan kepada dia. Inilah yang disebutkan bima kanu ya'malun menurut pemahaman tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Maka dalam pikiran manusia tempat kediaman menggambarkan sesuatu kedamaian dan kebahagiaan. Jadi namanya nuzul, manzil, rumah, tempat tinggal, walaupun reot,
itu lebih bahagia ditempati melebihi hotel bintang 7 sekalipun. Kenapa? Karena ada kehangatan di situ. Maka dalam rumah umat Islam sakinah mawaddah warahmah itu luar biasa loh. Walaupun masih pondok mertua indah, ya kan? Nah, ataupun masih kontraktor sana sini. Tetap saja ada keindahan dibandingkan dengan mereka yang hubungan suami istri tanpa status. Wah, hambar itu. Saya belum pernah merasakannya. Nah, tapi begitulah kata orang ya. Maka ini kedamaian dan kebahagiaan. Bila ditambah dengan kehormatan, suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, anak-anak menghormati ayah emaknya, ayah emak mendidik anak-anaknya, kebahagiaan itu akan terasa lebih besar lagi. Nuzulan. Ya, dan bagaimana pula kalau masuk surga? Inilah dia kebahagiaan di dunia itu. Rupanya ini tidak selamanya cerita tentang materi yang berlimpah. Kita menemukan orang baru berumah tangga dengan terseok-seok ekonominya, punya anak satu, senangnya luar biasa ya. Ya, dan mulai jadi kita juga mengalami hal seperti itu. Inilah dia nuzulan di dunia sebelum nuzulan di akhirat kelak. Maka iman dan amal soleh menggiring ke surga. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, mari kita sibukkan diri kita dengan beramal soleh, tapi bukan merasa soleh lah. Terus saja beramal soleh. Yang udahlah memang kita memang bekerja untuk masuk surga. La yastakbirun. Jadi nggak usah harus sombong, nggak usah harus pamer, sehingga harus kalau nggak dikasih jempol status kita marah gitu ya. Nggak usah lah, itu anak-anak milenial dengan flexingnya ya. Crazy rich sekarang itu ya, anak yang generasi pamer. Saya rasa generasi bapak-bapak dan saya tidak berada pada posisi itu. Dan ini merasa kaya itu menjadi bahaya, merasa soleh menjadi bahaya karena dia merasa saja. Nah, kalau kita benar-benar soleh, benar-benar kaya, nggak usah tunjuk-tunjukkan. Karena apa? Karena memang bukan untuk dipamerkan. Ini generasi flexing yang harus kita antisipasi kepada anak kita. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm ayat 32. Selanjutnya wa ammal ladzina fasaku, tadi ya setahun di mana letak tidak samanya, Allah langsung to the point saja tanpa basa-basi. Yang kafir masuk neraka. Ini pasti menderita. Menderita sesungguhnya di neraka lah. Kalau sudah umur 70-80 tahun sudah mulai tak enak juga hidup di dunia ini ya kan. Apapun kondisinya banyak kali pantangannya. Gula dah kurangi, garam dah kurangi, lemak dah kurangi. Minyak pun mahal gak apa-apalah, memang kita pun dah mulai kurang, gak usahlah kita makan minyak Ramadan ini. Banyak penyakit, naik 100.000 pun tak apa gitu ya. Oh coba bagaimana Ramadan tahun ini rebus-rebusan saja gitu ya kan. Biar lebih sehat lagi. Nah, inilah dia kehidupan kita. Ini sementara. Maka siksaan yang sesungguhnya fama wahumun nar, langsung masuk neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, ya fasik dalam kurung kafir tadi menjadi penting. Setiap kali orang kafir yang fasik ini hendak keluar dari neraka, waidu fiha, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Wa qila lahum dzuqu azaban nar, dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dulu kalian dustakan, allazi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kalian ingkari. Gak ada neraka, gak ada surga, gak ada akhirat, kami mati bagaikan ayam mati. Ya sudah disembelih, ya sudah habislah kehidupan ini. Yang dikenal dengan dunia sekarang YOLO, you only live once. Kamu hanya hidup sekali di dunia ini. Kalau kamu sukses, sukseslah hidupmu. Kalau kamu gagal, gagallah hidupmu. Maka Al-Quran jauh-jauh hari mendobrak pemikiran yang salah itu.
Yang dalam Al-Quran sendiri sudah ditemukan innama iya hayatuna dunya. Kehidupan kami hanya di dunia ini. Namutu wa nahya, di sini kami mati, di sini kami hidup dan tak ada kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka yang seperti ini, ya sudahlah. Kalau memang mereka mengakui tak ada neraka, tak ada surga, nanti kalau masuk neraka jangan menyesal. Nah, kita yang beriman yakin itu. Walaupun terkadang kata Abu Nuwas, wazambi zaidun fi kulli yaum, ada neraka tapi dosa tambah banyak juga. Ini menjadi penyakit ini ya kan. Seharusnya tahu neraka, mikir-mikir buat dosa. Tapi tak apalah, karena kita manusia yang tak luput dari silap dan salah. Ustadz Jenal pun masih ada silap dan salahnya. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Terkadang terselip durhaka pada ayah emak. Atau terkadang janji kepada anak tak ditepati. Itu kan dosa yang sering kita lakukan. Lama-lama menggunung juga. Akhirnya anak distrust kepada kita. Ayah kalau ada janji jangan dipegang lah. Nah itu dia ya kan. Nggak usah diharapkan kali. Ini kan dosa kita yang sekecil tapi la soghirata la kabirata mal istighfar. Nggak ada dosa besar kalau kita beristighfar. Wala soghirata mal isror. Nggak ada dosa kecil kalau terus kita lakukan. Yang kecil dilakukan bisa jadi besar loh. Maka tapi kita yakin ada neraka itu. Maka Ramadan membuat kita, ya Allah, inni as'aluka ridhaka wal jannah. Aku tetap masih mau masuk surga dan meraih ridhomu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku masih takut dengan murkamu dan nerakamu. Masih kita doakan itu. Dengan harapan akhir Ramadan dosa bersih. Habis itu wafat lah kayak Pak Jaya kan. Nah, Ramadan, Lebaran wafat paling enak itu. Karena sudah salaman, sudah maafan, sudah dibersihkan di bulan Ramadan. Nah, inilah dia allazi kuntum bihi tukazibun. Alhamdulillah kita yakin ada neraka dan kita mengharap di bulan Ramadan ini atau di luar bulan Ramadan terhindar darinya. Dan kita yakin ada surga, mudah-mudahan kita dilayakkan Allah masuk surga dengan satu catatan, jauhkan kita dari kesombongan sehingga Allah melayakkan kita berada di surganya berkat rahmatnya. Api adalah lambang azab dan penderitaan. Jadi kalau dibilang gak apa-apalah saya masuk neraka, suka-suka saya. Kalau masuk neraka kan saya, ya udahlah, orang seperti ini kasih tahu saja pelan-pelan dan kita gak usah ngeyel. Karena dia yang paling semangat mau masuk neraka. Ya. Maka yang ketiga, kafir dan fasik tergiring ke neraka. Orang kafir, orang munafik di neraka jahanam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh Allah mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Surat An-Nisa ayat 140. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beginilah sayangnya Allah, rahmat Allah kepada mereka yang kafir, mereka yang fasik, mereka yang munafik, mereka yang zalim. Allah beri titipan siksa dunia. Jadi adakah siksa dunia? Ada. Al-azabil adna itu siksa dunia. Kok bagaimana ada siksa dunia sementara pengadilan belum ada? Siksa di dunia ini sebagai bonus. Siksa dunia ini sebagai pembelajaran. Siksa dunia ini sebagai peringatan. Ada orang tersiksa, tobat, alhamdulillah. Jadi jangan berpikir siksa dunia bukti Allah kejam. Tapi siksa dunia adalah kasih sayang dan rahmat Allah. Karena darinya kita yarji'un. Taba ilallah, roja'a ilallah. Kembali kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Masih hidup, masih bisa bertobat. Ini yang paling penting. Ada orang 70 tahun buat maksiat. 71 tahunnya, di tahun terakhirnya bertobat setobat-tobatnya.
wafat dalam keadaan husnul khotimah, alhamdulillah. Yang kita takutkan 70 tahun beramal soleh, 1 tahun terakhirnya buat maksiat dan wafat di tempat maksiat. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai Ustadz Jenal seperti itu. Dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu juga terhindar dari yang seperti itu. Maka kita doakan husnul khotimah. Karena tidak ada yang bisa menjamin. Tapi biasanya man asya mata alaihi. Siapa yang hidup dengan keimanan, wafat dengan keimanan. Inilah yang membuat kita kenapa terus berada di jalur iman, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita nggak tahu kapan kita mati, tapi kita bisa menjaga iman kita, sehingga harapannya ketika kita mati dalam berstatus muslimun. Azab yang terakhir akan datang pada hari kemudian. Tapi azab yang kecil, al-adna, itu barangkali benar-benar suatu rahmat, sayang Allah. Sebab itu akan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memperbaiki diri. Ramadan yang akan kita hadapi sebentar lagi ini adalah momentum untuk memperbaiki diri. Saya dan bapak-bapak kita semua samalah, dan ibu-ibu, untuk menjadi mukmin lebih baik. Walaupun nanti di Syawal berikutnya kembali lagi kepada tabiat maksiatnya, mudah-mudahan Allah sentil kita supaya menjadi orang yang tak kapok-kapoknya ini. Sudah tobat kemarin masih juga kambuh lagi, sentil Allah. Ada musibah, al-azabil adna. Mudah-mudahan penyakit yang kita derita bagian dari sentilan manis dari Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri. Maka kafir dan fasik menderita dunia sebelum masuk neraka. Dunia adalah penjara. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Kenapa menjadi penjara bagi mukmin? Karena ada aturan main, dan penjara bukan diartikan tempat penderitaan. Penjara diartikan tempat kebahagiaan. Kok di penjara bahagia? Ada nggak orang di penjara bahagia? Ya, pesantren itu adalah penjara suci, ya kan? Nah, itu kan tempat yang paling bahagia itu. Aturan main dari jam tidur jam berapa sampai bangun tidur jam berapa, bagaimana aktivitas 24 jam diatur bagaikan di penjara. Pakai lonceng, setiap lonceng akhirnya berubah kegiatan. Dan itu adalah kebahagiaan. Inilah yang bisa kita pahami dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir. Ayat 24 dari surat As-Sajdah, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'radu anha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling darinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini untuk fasik yang kafir lah ya. Pertama dan utama. Tapi mereka dengar ayat suci Al-Quran enggak sih? Dakwah kita sampaikan, walaupun melalui mikrofon masjid ini. Tapi pakai bahasa Arab itu, kami nggak tahu apa yang disampaikan itu. Maka terkadang perlu juga lah kita mengutarakan yang pakai bahasa Arab ada terjemahannya gitu ya kan. Supaya ini menjadi syiar dakwah walaupun 10 menit atau 15 menit sebelum azan maghrib berkumandang. Ini bagian dari dakwah kita yang soft. Alhamdulillah di Indonesia ini disampaikan berkali-kali dan berulang-ulang karena banyak masjidnya. Tapi dominannya bahasa Arab. Dan di Arab sana pakai bahasa Arab oke lah, wajar orang Arab paham. Maka terjemahan saya rasa bagian yang krusial dan perlu. Yang kedua, ini yang paling penting, jangan sampai kita orang Islam ini sudah ada yang wafat, dibacakan Yasin, habis itu tetap juga tak sholat. Nah, ini masa musibah ini ya kan. Meninggal ayahnya baca Yasin, dia sendiri belum bisa baca Yasin. Tapi karena ayahnya meninggal, oke lah, dia baca Yasin pakai yang huruf Latin itulah ya kan. Nah, dibilang malu kayak mana, tapi nggak mau belajar. Summa a'radu anha. Kemudian yang lebih sedihnya nggak jadikan pelajaran. Ya, maka ini pesan untuk kita, jangan sampai dekat dengan Al-Quran tapi maksiat, subhanallah. Dan ini pesan untuk saya, pesan untuk kita yang rajin mengaji. Mudah-mudahan kita wafat husnul khotimah. Inna minal mujrimina muntaqimun. Allah dengan kerasnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berdosa. Walaupun ceritanya tadi kafir,
selama-lamanya di neraka, tapi jangan sampai karena lebih banyak dosa kita harus transit di neraka. Artinya apa? Kalau dosanya agak sedikit gimana? Langsung otomatis masuk surga lah. Artinya Bapak, Ibu, dan saya pasti punya dosa. Nggak harus habis nol dulu baru kita dikeluarkan dari neraka. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asal berat timbangan kebaikan otomatis masuk surga. Kalau nunggu nol habis, buat transit semua lah kita ini. Nauzubillah min dzalik. Dan luar biasa, satu kejahatan dihitung satu loh. Satu kebaikan dihitung 10. Satu niat kebaikan dihitung satu. Satu niat keburukan nggak dilakukan masih dinilai sebagai satu kebaikan. Apa kurang baiknya Allah? 4 perlakuan kita dalam amal dan niat. Satu yang terjerumus di neraka dan itu nilainya satu. 3 semuanya masih tergiring ke surga. Niat diamalkan 10 kebaikan. Niat tak diamalkan 1 kebaikan. Niat buruk tak diamalkan 1 kebaikan. Jadi kalau kita masuk surga ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terburuk dan paling keras dosanya ialah yang kepadanya sudah disampaikan tanda-tanda dari Allah, namun ia lebih menyukai kejahatan dan menjauhi diri dari cahaya ilahi. Maka doa Abu Nuwas itu sangat menarik. Aku tahu engkau benar ya Allah, surga benar, tapi terkadang nggak kuat melaksanakan ketaatan dengan terus masih melakukan kemaksiatan. Ampunilah kami. Itulah syair Abu Nuwas kalau di pesantren dibaca sebelum sholat. Kafir masuk neraka karena tidak baca Al-Quran yang berisikan panduan tersebab dakwah adalah kewajiban, maka segala rintangan tak usah kita jadikan beban. Dengan demikian kita sampai di penghujung nikmat iman dan derita fasik, bahwa mukmin dengan fasik itu tidak sama. Iman, ayo dalam rangka masuki bulan suci Ramadan kita perbanyak amal soleh agar kita digiring Allah ke surga, dan ya Allah jauhkan kami dari kekafiran dan kefasikan sehingga kita tak tergiring ke neraka. Kafir dan fasik menderita di dunia sebelum masuk neraka. Kafir masuk neraka karena tidak membaca Al-Quran yang berisikan panduan. Moga-moga Ramadan sebagai bulan Al-Quran membuat kita tambah dekat kepada Allah, tambah cinta kepada Al-Quran, mencintai Allah dengan mencintai sesama. Kurang lebih mohon maaf, waktu juga memisahkan kita dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Saya terkhusus juga mungkin selama ini ada silap dan salah, dan sama halnya silap dan salah bapak-bapak tentunya dengan lapang hati saya maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.